Hai guys, kita ketemu di berlatih soal TKB Kesehatan CPNS. Ini ada di part 3. 1. Wabah Ebola disebabkan oleh virus Ebola. Nama Ebola sebenarnya adalah nama sebuah sungai di negara Afrika Barat, di mana pada tahun 1974 menjadi tempat pertama kali mewabahnya penyakit Ebola. Di negara manakah nama Ebola berasal? A. Pantai Gading, B. Guyana, C. Kongo, D. Nigeria, E. Liberia. Jawabannya adalah, kita lihat lagi, outbreak Ebola pertama pada manusia diketahui terjadi di Sudan dan Kongo, tepatnya pada 76. Jadi jawabannya adalah di Kongo. 2. Virus Ebola mempunyai gejala pertama seperti flu, yaitu demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi otot, rasa lelah, dan kurang nafsu makan. Namun yang menyebabkan tingkat kematian yang tinggi adalah karena virus ini menyebabkan A. Penyumbatan saluran jantung, B. Jalur nafas tertutup oleh sumbatan cairan atau lendir, C. Jaringan paru-paru menebal dan ototnya berkontraksi, D. Kerusakan sistem pembekuan darah, E. Kegagalan bernafas berat. Jadi di sini adalah jawabannya E, karena sebenarnya setiap penderita itu memiliki respons sistem kekebalan tubuh yang berbeda terhadap virus Ebola. Sebagian penderita dapat pulih dari Ebola tanpa disertai komplikasi, namun sebagian lagi dapat mengalami kondisi yang mengancam nyawa seperti kejang, koma, perdarahan berat, shock, dan gagal berfungsinya organ-organ tubuh. Jadi di situ jawabannya adalah kegagalan bernafas. 3. HKN diperingati setiap tahun sebagai pendorong untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat. Dasar acuan tanggal 12 November 1964 diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional adalah A. Terbentuknya Jabatan Kesehatan RI, B. Keberhasilan program pemberantasan malaria, C. Kegiatan imunisasi polio serentak, D. Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat pertama, E. Rapat Nasional Tenaga Kesehatan. Jadi, awalnya itu keberhasilan program pemberantasan malaria. Dulu nih, pembasmian malaria itu menggunakan insektisida dikloro-dipenil trichloroethan atau DDT yang disemprotkan secara massal ke rumah-rumah warga di seluruh Jawa, Bali, dan Lampung. Waktu itu Presiden Soekarno melakukan penyemprotan secara simbolis pada tanggal 12 November 1959 di Desa Kalasan, Yogyakarta. Selanjutnya, kegiatan penyemprotan DDT juga dibarengi dengan kegiatan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kepada masyarakat. Keberhasilan pemerintah dalam membasmi malaria tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Pertama, pada tanggal 12 November 1964. Hal itu kemudian menjadi titik awal kebersamaan seluruh komponen bangsa dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. 4. Rumah sakit di Indonesia secara kepemilikan terdiri atas RS swasta dan RS pemerintah. RS pemerintah ada yang dimiliki oleh Pemda atau Pemkot, dan ada yang dimiliki pemerintah pusat. Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta adalah A. RS Vertikal Kemenkes RI, B. RS Rujukan Paru, D. CRSUD Jakarta, D. RS Khusus BPJS Kesehatan, E. RS Kerjasama Internasional. Jadi RSU Persahabatan sebagai saat ini menjadi rumah sakit rujukan nasional untuk penyakit paru. 5. Pelayanan kesehatan dasar di Indonesia dilaksanakan di pusat kesehatan masyarakat tingkat kelurahan atau desa, yang tidak termasuk dalam 6 program pokok puskesmas, yaitu A. Kesehatan keluarga dan reproduksi, B. Pengelolaan dana sehat, C. Pencegahan pemberantasan penyakit menular, D. Penyembuhan penyakit dan pelayanan kesehatan, E. Promosi kesehatan. Jawabannya adalah pengelolaan dana sehat. Ini nih guys, kesehatan dasar basic 6 atau 6 program pokok puskesmas, yaitu promosi kesehatan,
kesehatan lingkungan, pencegahan pemberantasan penyakit, kesehatan keluarga dan reproduksi, perbaikan gizi masyarakat, penyembuhan penyakit, dan pelayanan kesehatan. Pada musim haji tahun ini terdapat 2 penyakit menular zoonosis yang perlu diwaspadai, yaitu Middle East Respiratory Syndrome, coronavirus, MERS-CoV, dan penyakit Ebola. Maksud dari penyakit zoonosis adalah A. Ditularkan oleh hewan dan juga manusia. B. Hanya ditularkan dari manusia ke manusia. C. Ditularkan melalui udara hangat terbuka. D. Penyebaran melalui aliran air. E. Membutuhkan tempat lembab. Jawabannya adalah zoonosis adalah berbagai penyakit dan infeksi yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. 7. Kekebalan tubuh yang diperoleh seseorang pasien setelah menderita penyakit cacar air merupakan A. Kekebalan keturunan, B. Kekebalan zoonosis, C. Kekebalan aktif alami, D. Kekebalan luar, E. Kekebalan pasif alami. Di sini aku mau nerangin bahwa cacar air kalau seseorang udah kena itu dia akan punya kekebalan aktif alami atau disebut juga imunitas aktif alami. Terjadi jika setelah seseorang terpapar penyakit, sistem imunitas memproduksi antibodi dan limfosit khusus. Imunitas ini dapat bersifat seumur hidup, seperti pada kasus cacar dan campak, atau sementara seperti pada kasus gonorea dan pneumonia. 8. Kesehatan lingkungan wajib dijaga dari pencemaran bahan beracun berbahaya atau B3. Bahan beracun berbahaya diantaranya adalah A. Oli bekas motor, B. Kotoran sapi mengandung parasit, C. Arang bekas kebakaran, D. Bubuk semen, E. Botol-botol plastik. Jadi jawabannya adalah oli bekas motor. Kenapa? Limbah B3 merupakan singkatan dari limbah bahan berbahaya dan beracun. Digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia, merusak lingkungan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Bahan-bahan yang termasuk limbah B3 apabila memiliki salah satu atau lebih karakteristik seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang apabila diuji dengan tes toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3. Karakteristik limbah B3 berdasarkan PP nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 5 adalah mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun. Limbah B3 tidak hanya dihasilkan dari kegiatan industri saja, melainkan kegiatan rumah tangga juga menghasilkan beberapa limbah jenis ini. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan rumah tangga domestik seperti bekas pengharum ruangan, pemutih pakaian, deterjen pakaian, pembersih kamar mandi, pembersih kaca atau jendela, pembersih lantai, dan lain sebagainya. 9. Selain ELISA, pemeriksaan laboratorium serologik untuk menegakkan diagnosis infeksi HIV adalah pemeriksaan A. Darah perifer lengkap, B. Western blot, C. HbSAg, D. Widal, E. BTA. Pemeriksaan konfirmasi menggunakan metode Western blot test atau WB test. 10. Infeksi virus HIV pada tubuh manusia menyebabkan turunnya kadar A. CD4, B. Hematokrit, C. Plasma darah, D. Hemoglobin, E. Eritrosit. Jawabannya adalah CD4. CD4 adalah bagian dari sel darah putih yang dianjurkan oleh HIV. Oleh karena itu, semakin sedikit jumlah CD4, semakin besar pula kemungkinan seseorang terserang AIDS. Pada kondisi normal, jumlah CD4 berada pada rentang 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik darah. Sel-sel CD4 plus juga disebut T limfosit, T cell, atau sel T helper.
Oke guys, that's it untuk 10 soal pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. See ya!